Situasi Manchester United sedang kisruh, ruang ganti semakin ricuh. Apa yang terjadi dengan MU? Manchester United, ya ini satu klub yang memang nggak pernah ada habisnya untuk diomongin ya. Ada aja masalahnya ya, yang katanya klub terbesar di dunia dengan basis fans yang sangat besar, terutama di Indonesia ini. Tapi kok masalahnya segudang ya. Ini ada terjadi percikan kembali nih antara pemain dengan pelatih ya. Siapa lagi kalau bukan Erik ten Hag ya, kembali berselisih dengan pemainnya, bukan cuma satu tapi dua. Yang satu bermasalah dengan KDRT, yang satu lagi bermasalah sama dia karena ngambek nggak dimainin. Nah, tapi siapa aja sih 4 pemain MU yang pernah bermasalah dengan Erik ten Hag dan akhirnya kehilangan tempat di Manchester United? Yang pertama udah pasti ada abang kita, yaitu Abang Dodo alias Cristiano Ronaldo. Ya, ini kalau misalkan lo inget ya, tahun 2022 Cristiano Ronaldo ini pernah bikin masalah di MU dengan interviewnya bersama dengan Piers Morgan yang kontroversial itu. Dia ngomongin soal bobroknya MU. Ini karena Ronaldo tuh nggak happy awal ya, karena MU nggak main di Liga Champions 2022-2023. Apalagi Erik ten Hag yang katanya pengen mempertahankan dia, malah mencadangkannya. Alasannya karena memang Ronaldo nggak bisa bermain dalam sistemnya Erik ten Hag. Jadi Erik ten Hag tuh punya sistem permainan, di mana permainan tuh harus saling passing, jarak pemain nggak boleh jauh, sama-sama bertahan, sama-sama menyerang. Tapi Ronaldo ini kan nggak mau ya kalau diajak bertahan ke belakang gitu kan. Dia maunya di depan dan ya dia pengennya bermain dengan gayanya dia. Jadi dia nggak bisa menyesuaikan dengan permainannya ten Hag dan akhirnya dia dicadangkan dan dia ngambek. Dia bahkan pernah cabut duluan sebelum pertandingan selesai waktu pramusim lawan Rayo Vallecano yang akhirnya dia diskors sama MU, dan dia melakukan hal yang sama juga waktu lawan Tottenham Hotspur di Premier League loh, laga resmi sebesar Liga Inggris. Dia pergi duluan sebelum pertandingannya selesai karena dia ngambek nggak dimainin. Gitu kan ya, ini emang benar-benar luar biasa ya pemain bintang sekelas Ronaldo. Dan akhirnya ujungnya dia bikin interview sama Piers Morgan, dan karena hal itulah dia sama ten Hag ini benar-benar hubungannya memanas sampai akhirnya Ronaldo diputus kontrak sama MU karena interview itu benar-benar seperti menjatuhkan nama besar MU. Yang kedua nih, ada yang namanya David De Gea. Jadi De Gea ini selalu jadi andalan ten Hag selama dia melatih di MU musim kemarin ya, 2022-2023. Nah, De Gea ini memang kiper berkualitas. Dia juga dapat Golden Glove. Dia mencatatkan clean sheet terbaik di Liga Inggris musim 2022-2023. Tapi gaya permainannya dia sebenarnya nggak cocok sama gaya permainannya ten Hag. Jadi ten Hag itu kepengen kiper yang bisa build up serangan dari belakang, yang bisa ngasih umpan, yang mengawali serangan, yang bisa megang bola, yang bisa dipassing dari depan ke belakang kalau lagi stuck di depan gitu kan ya, dan tahan sama pressure dari pemain lawan. Nah, De Gea ini nggak bisa main kayak gitu. Dia itu adalah kiper klasik yang benar-benar lebih fokus sama skill goalkeepingnya. Jadi bukan kiper modern yang bisa memainkan bola ya, seperti kiper-kipernya di klub Liga Inggris lainnya ya, kayak Man City ada Ederson, Liverpool punya Alisson. Nah, De Gea tuh nggak bisa main kayak begitu. Nah, dia musim panas ini, itu De Gea tuh kontraknya habis. Nah, rencana kan mau diperpanjang sama MU, tapi gaji diturunin karena memang De Gea meskipun dapat Golden Glove, dia tuh melakukan banyak kesalahan di laga-laga krusial. Seperti waktu pas lawan Sevilla di Europa League, kemudian di final Piala FA lawan Manchester City. Nah, dia itu kayak diusir secara secara halus lah, atau mungkin gak halus kali ya, karena dia setuju dengan pemotongan gaji dia untuk kontrak barunya. Tapi MU ini ngasih tawaran kontrak baru dengan gaji yang jauh lebih kecil daripada tawaran sebelumnya. Nah, itu kan kayak De Gea kan kayak tidak dihargai gitu kan sama MU kan. Rupanya ten Hag itu udah ngincar kiper baru, yaitu Andre Onana, yang sekarang jadi kipernya MU, kiper utamanya MU. Ya otomatis dia udah kelihatan kan bahwa dia tuh nggak dipakai sama ten Hag di musim depan ya kan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dan akhirnya sampai sekarang belum memiliki klub. Yang ketiga, ada kapten kita, Lord kita yang terhormat Maharaja Baginda Harry Maguire.
Ya, Harry Maguire ya semuanya juga tahu ya gimana Harry Maguire di MU selalu memberikan hiburan kepada fans-fans lawan ya dengan aksinya di atas lapangan yang kerap blunder dan melakukan aksi-aksi yang sangat lawak terhadap permainannya dan merugikan MU yang mengakibatkan dia dicopot ban kaptennya dan digeser posisinya sebagai bek utama MU. Hal itu tentu membuat Maguire nggak seneng dong. Nah, MU kan mau ngejual Maguire nih di musim panas 2023. Ditawarlah 30 juta pound sama West Ham. MU sama West Ham udah setuju nih sama harganya nih. Si Maguire ya nggak mau pindah ke West Ham karena bukan takut, karena nggak mau dapetin gaji yang lebih rendah daripada apa yang dia dapetin di MU. Gitu. Jadi kalau nggak salah di MU itu dia dapet salah satu pemain dengan pendapatan tertinggi ya. Kalau nggak salah berapa ya? 200.000 apa 180.000. Nah, tapi dia di West Ham cuma dikasih 100.000 pounds per pekan. Nah, itu kan nurunin gajinya dia banget ya. Rupanya dia nggak mau. Karena dia nggak mau, akhirnya dia nggak jadi jual. Nah, karena dia nggak jadi jual, berarti MU nggak bisa dapat tambahan uang dong dari penjualan Maguire. Nah, sedangkan transfernya MU ini cukup kompleks karena budgetnya itu terbatas banget. Si Ten Hag nggak bisa beli pemain-pemain yang dia inginkan, yang dia incar karena kekurangan dana. Nah, dia tuh sangat mengharapkan dari penjualan-penjualan pemain yang memang nggak dia pakai. Salah satunya Maguire. Maguire kagak jadi pindah. Jadi rencana transfer Ten Hag ini jadi kacau. Ya untung ya, dia masih bisa dapat Sofyan Amrabat sama Sergio Reguilon ya. Meskipun itu pinjaman bukan pembelian permanen. Tapi dia kehilangan incaran utamanya, yaitu Benjamin Pavard yang pindah ke Inter Milan. Dan yang terakhir, yang keempat, yang terbaru ini ada Jadon Sancho yang ngambek karena tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk laga melawan Arsenal. Ten Hag waktu ditanyain sama wartawan kenapa dia nggak masukin Sancho, dia terang-terangan bilang, oh ya Sancho nggak berlatih dengan baik, jadi dia nggak lolos seleksi untuk masuk ke skuad melawan Arsenal. Si Sancho ngerespon di Twitter, katanya, oh lu jangan percaya dengan apapun yang dikatakan yang di media, maksudnya apa yang dibilangin sama si Ten Hag di media. Karena gue tuh berlatih dengan baik, gue komitmen, gue selalu jadi scapegoat ya, kambing hitam dan lain sebagainya. Nah, rupanya Ten Hag gak suka mau pernyataan seperti itu dan akhirnya dia disetrap sama MU dan sekarang lagi proses nih ya gimana untuk solusinya si Sancho. Tapi for sure dia nggak punya masa depan ya di MU ya, karena dia sendiri performanya aja itu ancur-ancuran. Dia nggak banyak cetak gol, nggak banyak cetak assist, nggak banyak kontribusi juga, bermain terlalu egois, sering kehilangan bola. Nah, dicadangin, udah gitu ngasih pernyataan kayak begitu. Ya jelas lah, makin suram masa depannya Jadon Sancho ini. Jadi itu ya, 4 pemain bintangnya MU yang pernah berkonflik sama Erik ten Hag. Nah, kalau misalkan lo punya pemain-pemain lain yang pernah berkonflik dengan Erik ten Hag dan kehilangan posisinya, boleh sharing di kolom komentar. Jangan lupa like videonya Arena Pro yang satu ini dan subscribe Arena Pro, nyalain lonceng supaya mendapatkan notifikasi saat kita upload video baru. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan salam olahraga.